Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Fajriati, NPM 1751030077. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2006. Pentingnya penerapan etika profesi akuntansi merupakan pedoman dalam berperilaku yang baik dalam suatu profesi. Setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda, namun setiap etika harus dipatuhi karena berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara, dan aturan dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Adapun contoh kasus dari manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2006. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang. Dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan stakeholder dan investasi lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadinya manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005. Perusahaan Kereta Api Indonesia dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji secara rinci, perusahaan seharusnya memperoleh kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT Kereta Api Indonesia Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Esmanan. Audit terhadap laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh BPK, dan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT Kereta Api Indonesia untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat pemegang saham, dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Malina Lusna dari kelompok 5 Auditing. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait kejanggalan laporan keuangan PT KAI. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau KSKP, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003. Disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan atau sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang telah dibebankan kepada pelanggan pada saat
jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Nurbaiti. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manau yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Esmanan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham dan komisaris PT KAI. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ternyata ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan pada tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI pada tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang harusnya menanggung beban pajak itu. Padahal, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat itu dilakukan inventarisasi tahun 2002. Diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai tahun 2003. Terima kasih, saya akan melanjutkan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia pada tahun 2006. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik ini terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola yang baik. Tidak adanya tata kelola yang baik ini menyebabkan komisaris PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publik yang sudah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, maka akan diberi sanksi teguran atau dicabut surat izin praktik. Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan
yang telah ditetapkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat banyak kejanggalan dalam laporan keuangan. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan akuntan keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa dilakukan dan bisa untuk diperbaiki. Namun, yang jadi permasalahannya adalah ketika pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian dan tidak ada penyimpangan dari akuntan keuangan. Nah, hal ini yang perlu untuk kita pertanyakan. Dari informasi yang didapat, tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh kantor angkutan publik. Berbeda dengan tahun yang sebelumnya yang melibatkan BPH sebagai auditor perusahaan kereta api. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kantor angkutan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI telah melakukan kesalahan. Profesi angkutan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tentunya harus diapresiasi dengan baik oleh para angkutan. Etika profesi yang disepakati tentunya harus dilakukan. Hal itu penting karena ada keterkaitan antara kinerja angkutan dengan beberapa pihak. Banyak yang membutuhkan jasa angkutan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui suatu entitas guna mengetahui prospek ke depannya. Yang jelas, segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh para angkutan harus mendapat perhatian yang khusus supaya tidak terjadi kekurangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi khalayak ramai. Dan tindakan tegas perlu dilakukan. Baiklah, saya Nova Mariska akan melanjutkan materi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT KAI yang dikenakan sanksi pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan untuk menipu, merugikan pihak lain atau menyesatkan pihak Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengamburkan, menyembunyikan, atau memasukkan catatan dari pihak yang memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran, termasuk emiten dan perusahaan publik yang diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, sanksi dan denda sesuai dengan pasal huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi PT KAI saat itu yang terlibat diwajibkan membayar sebesar 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penyelubungan atas laporan keuangan. Auditor dari PT KAI diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penyelubungan laba yang dilakukan oleh PT KAI tersebut. KAP di Direktur S. Manan dan rekan-rekan PT KAI tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menetapkan persyaratan proporsional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 101 tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Paragraf keempat, persyaratan proporsional auditor, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut oleh auditor independen adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktek dalam auditor independen. Dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip CSR atau Good Corporate Governance dalam memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN, maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
nomor KEP strip 117/MBU/2002 tentang penerapan praktik CSR pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan CSR atau Good Corporate Governance secara konsisten. Nama saya Pertiwi Handayani. Saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa teori etika yang sudah dilanggar. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri agar dia dilihat bahwa ia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan perusahaan, maka keputusan yang diambil pun tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak atau orang berkepentingan. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang manajer perusahaan. Seharusnya seorang manajer memberikan contoh yang baik terhadap nilai-nilai etika agar menjalankan kewajiban sesuai dengan etika yang diberlakukan. Dalam kasus ini, manajemen telah merugikan hak dan kepentingan karyawan dan investor, yakni seperti karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan. Pada kasus ini, manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Di dalam standar kode etik akuntan manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen, yakni satu, kompetensi. Akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya. Selain itu, tidak mengetahui hukum peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan, melainkan dengan memanipulasi data. 2. Creative accounting. Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang manajemen. Perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Ketiga, fraud. Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Widyastuti, 1851030054, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi, PT KAI itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika akuntan, dan prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar oleh PT KAI antara lain: 1. Tanggung jawab profesi. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangannya yang dilaporkan merupakan keadaan posisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada kepentingan publik. Di sini, akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan, sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun dengan memanipulasi keadaan tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Kemudian, yang ketiga, akuntan PT KAI itu tidak menjaga integritasnya karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan. Disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian, akuntan PT KAI itu diduga tidak objektif
karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seharusnya setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kemudian, kompetisi dan kehati-hatian profesional. Di sini, PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadinya kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya mengalami kerugian, namun PT KAI dalam laporan keuangannya mengalami keuntungan. Selanjutnya ada perilaku profesional. Nah, angkutan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya, karena diduga telah terjadi pelanggaran etik dengan memanipulasi laporan keuangannya. Dan yang terakhir ada standar teknis. Di sini, PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangannya, PT KAI bisa menagih pajak pihak ketiga yang dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, hal itu tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.